Halo Sobat Leotalk, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Saya Juzuna Video, tim redaksi Leotalk ingin mohon maaf atas kesalahan teknis dalam penayangan bincang-bincang sore online pada tanggal 1 Agustus 2020 dengan tema apakah demokrasi konstitusional mengalami kemunduran yang turut mengundang Muhammad Ibrahim Asy-Syahril, dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di sini saya hendak sedikit menyampaikan terkait isi dari bagian awal diskusi yang terpotong, yakni berisi mengenai penyampaian disclaimer bahwa diskusi ini merupakan pembahasan sekaligus pemaparan terkait beberapa tulisan dan analisis sejumlah akademisi terkait dengan tema utama dan juga dimulainya pemaparan terkait perkembangan demokrasi konstitusional disampaikan oleh Mas Baim. Kira-kira itu gambaran umum dari bagian awal diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan selamat menyaksikan bagian selanjutnya. Dari absolutismenya zaman-zaman kerajaan dan monarki kemudian berkembang hingga saat ini. Sehingga kalau kita ketika saya tadi mendengar penjelasan Mas, yang saya tangkap adalah ini bagaimana cara berpolitik yang etis, yang memiliki bicara memperoleh kekuasaan, cara menjalankan kekuasaan yang etis, yang tidak sewenang-wenang, dan juga menjamin tidak hanya salah satu pihak, tapi untuk seluruh kepentingan gitu, bahkan yang kelompok-kelompok minoritas begitu. Seperti itu kira-kira Mas ya, kalau untuk jadi seperti yang mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi prinsip-prinsip konstitusionalisme itu kalau Anda baca literatur ya, misalnya ada ahli hukum tata negara dari Jerman namanya Dieter Grimm ya, dia memberikan misalnya contoh-contoh konstitusionalisme itu prinsip-prinsipnya itu misalnya ini yang mana misalnya juga diamini oleh misalnya profesor di Hong Kong juga namanya Albert Chen. Itu dia juga bersetuju dengan Dieter Grimm yang pada pokoknya adalah prinsip-prinsip konstitusionalisme itu adalah ya diadopsinya prinsip-prinsip nilai-nilai konstitusionalisme, misalnya demokrasi ya, kemudian ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian ada pemisahan kekuasaan, kemudian ada kekuasaan kehakiman yang independen. Nah, itu adalah beberapa nilai-nilai konstitusionalisme, prinsip-prinsip konstitusionalisme yang harus ada dalam negara yang mengaku dia adalah negara yang menganut konstitusionalisme tadi gitu. Nah, untuk yang tadi misalnya politik itu harus berdasarkan dengan etis itu, kalau etis dan hukum itu adalah sebenarnya ranahnya berbeda ya. Meskipun di negara lain misalnya di putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat misalnya itu ada misalnya sudah merujuk pada ini adalah nilai-nilai etika konstitusi misalnya gitu. Jadi nilai-nilai moralitas konstitusi itu ini gitu. Tapi di kita sepengetahuan saya Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengeluarkan atau menyatakan hal seperti itu gitu. Dan itu memang tergantung ya dari struktur konstitusi, nilai-nilai dasar konstitusi, struktur dasar misalnya seperti basic doktrin di India itu juga menjadi hal yang menjadi berbeda dengan hukum itu sendiri. Nah, bedanya kalau hukum itu adalah aturannya itu yang bersifat legal gitu atau konstitusional, itu adalah hukum. Jadi hukum itu maksudnya ya ini legal atau tidak, konstitusional atau tidak begitu. Ini melanggar konstitusi atau tidak gitu. Belum tidak berbicara dalam tataran etis. Nah, untuk hak minoritas tadi ya itu sebenarnya juga sudah masuk dalam perlindungan hak asasi manusia tadi juga gitu. Jadi kalau bahkan itu di konstitusi kita Undang-Undang Dasar ya pasca amandemen setiap orang punya hak misalnya untuk rasa aman ya, untuk perlakuan bersifat non diskriminatif, untuk diperlakukan setara di depan hukum dan pemerintahan, itu sudah menjadi norma konstitusi. Dan norma konstitusi ini mungkin kalau yang bukan background hukum mungkin belum familiar bahwa konstitusi itu adalah dasar daripada hukum yang ada di Indonesia gitu. Dan konstitusi itu juga di pembukaan konstitusi itu juga ada Pancasila di situ, kemudian juga batang tubuhnya itu ada pasal-pasal yang kemudian menjadi dasar, misalnya ada undang-undang misalnya undang-undang Polri, undang-undang sistem pendidikan nasional, itu kan merupakan undang-undang organik yang turun daripada konstitusi. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang tadi ya, kalau misalnya hak minoritas dan sebagainya itu saya kira secara legal formal, secara konstitusional itu sudah jelas. Itu
merupakan hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi, dan negara itu wajib untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak konstitusional. Bahkan di Undang-Undang 39 tahun 99 soal hak asasi manusia, negara itu mempunyai kewajiban untuk itu gitu. Tidak hanya dalam hukum positif tapi juga hukum internasional juga. Ada satu hal menarik Mas yang tadi saya dengar di awal, ide soal demokrasi konstitusionalisme ini itu muncul di abad-abad 14-15. Tapi kalau saya ini awam, ini disclaimer juga nih, saya bukan mahasiswa HTN, saya mahasiswa. Saya dulu belajar, setahu saya itu demokrasi itu sebenarnya jauh sebelum abad 14 itu, ide soal demokrasi. Nah, apakah berarti kemudian ini demokrasi dulu yang hadir baru konstitusionalisme, atau gimana tuh Mas? Kira-kira itu pertanyaan saya. Oke, mungkin akan saya uraikan sedikit ya. Sepengetahuan saya, memang konsep demokrasi itu awal mulanya di zaman Yunani kuno ya. Jadi di zaman sebelum Masehi, sebelum zamannya Socrates seperti itu ya, Plato, Aristoteles gitu. Jadi pada dasarnya kalau di zaman Yunani kuno, demokrasi itu jalan karena kan negara kota tuh. Jadi kotanya itu kota-kota kecil, namanya polis gitu. Dan kota-kota kecil itu penduduknya nggak banyak, mungkin ratusan ya. Nah, demokrasinya itu demokrasi langsung dianggap pada waktu itu, direct democracy. Jadi setiap warga negara yang dianggap citizen, warga negara itu langsung dalam suatu assembly ya, dalam suatu dewan itu langsung berdiskusi tentang permasalahan politik gitu. Nah setelah itu kemudian kalau di zaman-zaman abad-abad 14, 15, 16 itu tidak berkembang ya, maksudnya pada zaman itu adalah zaman-zaman di mana monarki langgeng di situ. Monarki itu dianut oleh hampir mungkin seluruh negara-negara yang ada waktu seluruh dunia gitu ya. Tapi kemudian ada misalnya kayak revolusi Prancis ya, misalnya pemikiran Jean-Jacques Rousseau yang kemudian tentang apa namanya soal pemilu ya, soal adanya sosial kontrak seperti itu. Jadi negara itu merupakan kontrak sosial daripada seluruh warga yang ada di situ gitu. Makanya kemudian ada hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Nah, itu merupakan perkembangan selanjutnya gitu. Yang mana kalau setelah perkembangannya ya, setelah di abad 17, 18, 19, itu kemudian namanya bukan lagi direct democracy atau demokrasi langsung, tapi representatif demokrasi. Jadi demokrasi perwakilan. Makanya kemudian ada DPR ya kan, ada Dewan Perwakilan Daerah kalau di Indonesia. Kalau di negara lain itu ada Senat, ada DPR-nya gitu. Jadi perbedaannya seperti itu memang. Tapi maksud saya tadi di abad 14, 15, 12 bahkan dengan Magna Carta itu sekitar abad 13 kalau saya tidak salah. Itu maksudnya adalah cikal bakal asal muasal bahwa kekuasaan negara yang absolut itu kemudian dibatasi gitu. Jadi negara itu tidak lagi dianggap sebagai negara itu harus absolut gitu. Karena sebagaimana kita tahu ya, kita di semester awal mungkin diajari bahwa kekuasaan yang absolut itu adalah, Lord Acton ya, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk melakukan kesewenang-wenangan gitu. Nah, kalau kekuasaan yang absolut itu pasti terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan. Nah, itulah kemudian ada di desain ketatanegaraan itu kemudian muncul, ada yang eksekutif, ada legislatif, yudikatif, bahkan sampai sekarang ada kemudian lembaga pers di situ, ada sosial kontrol daripada LSM, ya organisasi masyarakat dan sebagainya. Itu adalah memperkuat agar negara itu tidak sewenang-wenang gitu. Kalau zaman sekarang negara yang otoriter atau negara yang autokrat, menganut autokrasi atau otoritarianisme, ya misalnya kita bisa lihat Korea Utara misalnya ya, atau misalnya Republik Rakyat Tiongkok misalnya, atau China, yang mana meskipun dalam kasus China misalnya RRT, dia negara komunis ya, hanya ada satu partai, tapi sistem ekonominya itu sistem ekonomi yang kapitalis gitu. Jadi Anda bisa bayangkan Cina bisa memakai sistem seperti itu gitu, dan itu kalau di literatur itu tetap dianggap sebagai negara yang otoriter atau autokrat, sama juga dengan Korea Utara, karena warga tidak dapat menyampaikan suaranya dalam pemilu ya, tidak ada lawan politiknya di situ, hanya ada satu partai, kemudian tidak ada kebebasan pers, tidak ada kebebasan berpendapat ya.
Kita tahu misalnya di Cina itu banyak web-web atau situs-situs yang diblok misalnya oleh pemerintahnya gitu. Dan itu ya begitu gitu. Tapi seiring berkembangnya setelah Perang Dunia II terutama gelombang dekolonialisasi ya, kemudian ada ada selain dekolonialisasi juga ada dalam negara-negara tersebut juga ada suatu bentuk protes ya terhadap otoritarianisme, korupsi, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya. Kemudian gelombang demokratisasi itu kalau kita baca di literatur misalnya ada yang tahun 90 itu yang kemudian yang gelombang demokrasi yang ketiga kalau saya tidak salah, third wave of democratization, yang itu ada termasuk juga Indonesia masuk di situ, terutama di akhir tahun 90-an ya. Itu karena negara-negara di Eropa Timur, termasuk Korea Selatan, di Asia juga banyak negara itu kemudian melakukan proses demokratisasi, yang itu yang juga dilaksanakan di Indonesia pasca reformasi yang tahun 99 itu. Oke Mas, tadi teman-teman itu sudah dapat ya bagaimana penjelasan soal 3 hal, demokrasi secara umum, konstitusionalisme, dan juga makna demokrasi konstitusional. Jadi ada 3 konsep yang tadi kita barusan pelajari yang disampaikan oleh Mas Baim. Nah, kemudian Mas, kita pindah langsung dari permasalahan konseptual tadi ke lebih khusus kepada demokrasi konstitusional. Nah, di dalamnya ini Mas, sebenarnya mungkin kalau kita dengar suatu konsep, pasti di situ ada namanya prinsipnya, terus bagaimana itu praktiknya, terus bagaimana negara-negara saat ini melakukannya itu seperti apa gitu Mas. Lebih kepada ranah implementatifnya itu sepertinya gimana Mas saat ini? Jadi tadi seperti yang saya sebut ada gelombang ya demokratisasi di berbagai belahan dunia, misalnya di Asia, di Afrika, kemudian di Eropa Timur ya pasca runtuhnya komunisme, kemudian di Eropa gitu ya, Uni Soviet, kemudian juga di Asia termasuk di Indonesia. Jadi kemudian contoh gelombang demokratisasi itu macam-macam bentuknya. Di beberapa negara ada yang kemudian terjadi amandemen konstitusi gitu. Jadi konstitusinya diubah, misalnya biasanya ada tambahan penghormatan terhadap hak asasi manusia, atau misalnya ada penambahan klausula tentang bagaimana pemilihan umum itu dilaksanakan gitu. Atau misalnya bagaimana pembatasan terhadap masa jabatan presiden misalnya, agar misalnya tidak terus-menerus menjadi penguasa. Nah, pelaksanaannya adalah setelah adanya implementasi itu, reformasi konstitusi biasanya, kemudian negara tersebut mulai mempraktekkan nilai-nilai demokrasi tadi, prinsip-prinsip demokrasi. Jadi misalnya pemilu yang jujur dan adil misalnya, itu kemudian dilakukan di banyak negara, termasuk di India, ya, di Indonesia juga, termasuk juga misalnya ada ada namanya constitutional review misalnya. Constitutional review itu tidak hanya di Indonesia saja. Jadi judicial review di Indonesia di Mahkamah Konstitusi itu juga ada di negara-negara lain, di Korea Selatan ya, yang mana kita juga sebenarnya terpengaruh dari mendapat beberapa inspirasi dari Korea Selatan dan Jerman gitu. Tapi sekali lagi, kemudian adanya mekanisme-mekanisme ini adalah apa gitu? Yaitu tadi agar misalnya negara-negara ini itu memberikan seperti akses gitu seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi gitu. Jadi kalau sebelumnya itu hanya ada satu orang yang memerintah atau segelintir orang saja, tapi dengan adanya demokratisasi sekarang ada pemilu misalnya. Sekarang ada kebebasan pers misalnya. Kemudian sekarang ada namanya social control dengan adanya LSM, NGO misalnya. Nah, ini adalah bagaimana proses terjadinya ada partisipasi dari rakyat atau warga atau dari sipil ya. Selain itu juga implementasinya ya implementasi tadi dalam bentuk mekanisme ada yang diadopsinya mekanisme hukum. Misalnya ada sekarang kalau kita punya Mahkamah Konstitusi, ada judicial review, ada perselisihan sengketa hasil pemilu, yang tujuannya itu adalah agar
mengatasi permasalahan-permasalahan soal ketatanegaraan yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan biasa. Jadi kalau misalnya Anda bisa bayangkan misalnya soal pemilu ya, yang ketegangan politiknya tinggi, itu pasti bisa boleh jadi kalau di masa-masa lalu itu terjadi perang saudara bahkan sampai parahnya itu seperti itu. Tapi dengan diadopsinya mekanisme-mekanisme hukum ini, maka kalau ada persoalan diselesaikan melalui jalur-jalur hukum atau konstitusional, ya kan? Jadi misalnya saya sebagai calon wakil presiden misalnya kemudian tidak setuju dengan hasil pemilu, saya bisa kemudian mempermasalahkan itu gitu, mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu gitu misalnya. Nah ini agar terjadi tadi yang saya sempat singgung sedikit dengan namanya tujuan-tujuan dari konstitusionalisme tadi, selain membatasi kekuasaan, ada apa namanya pengalian kekuasaan ya dengan cara yang damai, dengan cara yang civilized, cara yang beradab. Kemudian juga ada apa namanya penghormatan terhadap hak-hak warga, memperluas partisipasi warga negara, dan juga agar juga dengan adanya hukum-hukum koridor-koridor yang dibentuk tadi itu agar setiap orang itu dapat mengetahui, oh nanti kira-kira dapat memprediksi gitu loh. Oh jadi nanti kira-kira seperti ini hasilnya gitu. Orang mau berusaha juga jadi tahu, oh ternyata situasi politik seperti ini, nanti kira-kira bakalan seperti ini. Jadi ada juga efek predictable-nya di situ gitu. Karena kan kepastian hukum salah satunya kan di situ adalah membuat orang jadi lebih dapat memprediksi apa yang terjadi gitu kan. Jadi kira-kira itu. Kalau implementasinya ya, kalau di Indonesia tadi saya kira itu juga sudah mencakup tadi. Oke. Berarti sangat sangat luas sekali Mas spektrumnya ruang lingkup dari demokrasi konstitusional ini, dan perdebatannya pasti sangat menarik, terutama juga dengan tema hari ini ya Mas ya. Langsung aja nih Mas, kita masuk ke pertanyaan utama. Ya. Apakah demokrasi konstitusional mengalami kemunduran di Indonesia atau di dunia saat ini atau di tengah pandemi ini? Kira-kira gimana Mas? Baik, saya akan mendasarkan jawaban dari mungkin beberapa bahan bacaan ya yang saya pelajari. Misalnya Stefanus Hendrianto, ya alumni Fakultas Hukum UGM yang sekarang jadi saya nggak tahu sepertinya staf akademik di salah satu universitas di Amerika, itu menulis artikel di blog International apa namanya Journal of Constitutional Law. Di situ dia nulis bahwa Indonesia menunjukkan ada tren abusive constitutionalism. Nah, pertama apa dulu itu abusive constitutionalism? Abusive constitutionalism itu adalah namanya abusive itu artinya adalah apa ya? Ada penyalahgunaan di situ. Abuse itu kan misalnya ada disalahgunakan. Kalau konstitusionalisme ya tadi prinsip-prinsip konstitusionalisme ini adalah apa namanya suatu fenomena yang misalnya kalau di dalam literatur itu misalnya oleh David Landau itu diperkenalkan. Jadi banyak negara yang sudah menganut demokrasi ya, negara-negara demokratis tadi yang udah ada konstitusional udah punya konstitusinya, ada prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam konstitusinya, itu mengalami kemunduran demokrasi gitu. Jadi mengalami penyalahgunaan atau abusive constitutionalism tadi gitu. Nah itu macamnya banyak gitu. Misalnya salah satunya kalau David Landau mendasarkan pada beberapa studi di beberapa negara di Amerika Latin misalnya, itu negara-negara itu banyak yang mengubah konstitusinya agar presidennya bisa menjabat misalnya 4 atau 5 bahkan lebih gitu. Jadi bahkan jadi ada apa ya? Ada kecenderungan otoritarian yang terejawantahkan dalam bentuk perubahan konstitusi gitu. Oke. Misalnya di Ekuador kalau saya tidak salah itu menjadi salah satu studi kasus dari David Landau tadi ya. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut bisa Google aja namanya David Landau abusive constitutionalism itu apa gitu. Nah, itu yang pertama salah satu bentuknya lewat perubahan konstitusi, tapi juga yang kedua bisa juga bukan dari perubahan konstitusi tapi jalur-jalur legal formal yang lain gitu. Jadi misalnya perubahan undang-undang ya, yang kemudian sekali lagi menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi itu mulai
tergerus gitu. Jadi mulai mengalami kemunduran. Misalnya dalam pembatasan hak-hak sipil, atau misalnya ada apa namanya penguatan kekuasaan eksekutif ya yang cenderung terjadi penyalahgunaan misalnya. Dan yang ketiga juga ada abusive constitutionalism itu selain jalur legal formal tadi sempat saya sebut, yang ketiga adalah jalur non formal gitu. Jadi misalnya lewat lewat kebijakan-kebijakan atau mungkin lewat tindakan-tindakan dari negara atau aparatur negara yang kemudian yaitu tadi menggerus nilai-nilai demokrasi. Jadi kebebasan sipil misalnya atau kebebasan pers atau kontrol sosial itu menjadi tergerus gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang ditawarkan oleh David Landau. Nah, saya kembali kepada Stefanus Hendrianto tadi, dia menulis artikel menarik yang pada dasarnya dia berpendapat bahwa dalam pandemi ini, khususnya di Indonesia, kita bicara dalam konteks Indonesia, itu menunjukkan beberapa tren terjadinya abusive constitutionalism gitu. Jadi kalau menurut Stefanus Hendrianto, itu misalnya ada dua hal. Yang pertama adalah sebenarnya banyak ya sign-signnya, tanda-tandanya, tapi mungkin dua hal yang saya sebutkan di sini adalah tentang Perpu soal Perpu soal penanganan COVID-19 ini, pandemi virus corona tahun 2019 itu. Jadi di mana aturan-aturan pasal-pasal di situ menurut Stefanus Hendrianto itu menunjukkan bahwa ada penguatan kekuasaan eksekutif tanpa ada kontrol. Contohnya pasal 12 kalau saya tidak salah itu ada pemerintah dapat mengubah kebijakan-kebijakan fiskal dalam APBN ya sampai tahun 2022, tapi melalui bukan dengan undang-undang tapi melalui peraturan presiden. Kemudian di beberapa pasal lain yang disebut oleh Stefanus Hendrianto, pasal 27, kalau ada kesalahan-kesalahan ya perdata atau pidana itu tidak dapat dituntut. Jadi aparat negara, baik itu yang dari presiden, kementerian, sampai pejabat eksekutif ya, pelaksananya itu tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam undang-undang ini. Bahkan kalau keputusan-keputusan yang berdasarkan Perpu ini itu tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini kan menunjukkan adanya hak imunitas yang kemudian menunjukkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang dianggap menyalahi hukum itu tidak dapat digugat. Padahal seperti kita tahu dalam negara yang menganut konstitusionalisme atau supremasi konstitusi juga atau negara hukum pun itu negara itu harus berdasarkan hukum, yang mana hukum itu tidak dapat kemudian dibentuk sewenang-wenang gitu ya. Maksud saya pemerintah itu harus ada yang dapat mengontrol gitu. Jadi kalau tidak ada yang mengontrol maka yang terjadi tadi dapat terjadi kesewenang-wenangan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fenomena-fenomena lainnya yang dilihat dari Stefanus Hendrianto tadi ya, itu adalah gejala-gejala akhir-akhir ini gitu. Jadi misalnya Omnibus Law ya, rancangan undang-undang soal Omnibus Law itu yang dianggapnya misalnya memberikan kekuasaan yang besar terhadap pemerintah, kemudian juga eksekutif, kemudian juga soal pemindahan ibu kota negara yang tidak ada dasar hukum konstitusional atau dasar hukum legalnya tidak ada gitu. Kemudian juga tentu saja adalah pembatasan kebebasan sipil ya, termasuk juga misalnya kasus-kasus yang terjadi belakangan ini misalnya di UGM ya, yang mahasiswa yang mengadakan diskusi online itu kemudian bukan dibredel ya, tapi kemudian dihack gitu kan, kemudian dibatalkan diskusi online-nya, kemudian juga berbagai diskusi ilmiah yang diadakan di tempat-tempat lain. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana negara atau pemerintah mulai menunjukkan baik secara formal atau tidak formal dalam definisi David Landau itu adanya kemunduran dari konstitusionalisme tadi, abusive constitutionalism. Nah, itu di Indonesia gitu. Tapi kita lihat ya, kita juga tidak menutup mata di negara-negara lain ini juga terjadi fenomenanya. Jadi seperti tadi David Landau ada contohnya di Amerika Latin, tapi dalam konteks pandemi misalnya negara-negara populis seperti Hungaria ya atau Polandia itu juga menunjukkan gejala yang sama.
Contoh misalnya di Hungaria itu presidennya diberikan kekuasaan luar biasa dalam rangka menangani pandemi COVID ini. Jadi dia bisa mengeluarkan peraturan apapun tanpa ada check and balances-nya di situ. Nah ini juga di fenomena di negara lain. Tapi dalam konteks Indonesia tadi saya kira argumen-argumen yang disampaikan oleh Stefanus Hendrianto itu juga apa ya tidak dapat dikesampingkan begitu saja gitu. Memang kita melihat ya, misalnya diskusi yang di UGM itu misalnya, kemudian bahkan Profesor Hukum Tata Negara ya, Profesor Nikmatul Huda yang sudah nulis banyak buku yang namanya juga sudah kredibel gitu, tapi dia bahkan diancam sampai kemudian di apa namanya diintimidasi ya. Nah ini kan seharusnya dalam negara yang menganut demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusionalisme ini tuh tidak terjadi gitu. Jadi warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk berdiskusi, bahkan diskusi ilmiah ini juga masuk sebenarnya masuk topik yang lain ya. Kebebasan akademik itu juga merupakan salah satu fondasi daripada ilmu pengetahuan juga gitu. Jadi terlepas dari itu saya kira saya melihat tadi pandangan dari Stefanus Hendrianto itu saya kira juga cukup valid juga gitu, menjadi sebagai bahan daripada pemerintah ya untuk melihat bahwa hal-hal seperti ini itu seharusnya tidak terjadi gitu. Bayangkan misalnya Anda punya anak, kemudian anak Anda mengurusi diskusi ya, mengurusi webinar, kemudian dia diteror dari WA, kemudian diancam dibunuh ya. Bagaimana perasaan Anda misalnya Anda sebagai orang tua gitu, atau Anda sendiri sebagai mahasiswa, tentu Anda mengalami ketakutan, kekhawatiran yang saya kira wajar. Nah, kita ya di Undang-Undang Dasar, di hukum undang-undang itu sudah jelas. Saya sebut saja misalnya pasal 28 itu Undang-Undang Dasar, setiap warga negara, setiap orang bahkan itu punya hak bebas atas rasa takut ya, bahkan perlakuan yang diskriminatif, yang mana ini semua juga sudah diakomodasi dalam undang-undang tingkat nasional, misalnya tentang undang-undang HAM dan sebagainya gitu. Nah ini saya kira lebih ke pemegang-pemegang kekuasaan sih. Jadi memang fenomena-fenomena ini saya kira bukan berarti kemudian harus dimaknai bahwa pemerintah sekarang itu otoriter gitu atau otokrat gitu. Mungkin ada juga boleh-boleh saja akademisi berpendapat seperti itu sepanjang ada argumentasi ilmiahnya. Tapi kalau menurut saya akan lebih baik, akan lebih bijak kalau pemerintah itu melihat hal-hal seperti ini ya. Misalnya protes dari masyarakat sipil atau pandangan yang kritis tentang pemerintah ya, itu dimaknai sebagai masukan yang bersifat konstruktif gitu. Jadi contohnya misalnya kalau pemerintah kemudian bagaimana membuat sistem atau peraturan atau kebijakan agar tidak lagi terjadi hacking terhadap akun WhatsApp seseorang gitu, atau ancaman yang ditujukan kepada seseorang tertentu gitu. Jadi saya kira ini hal-hal yang seharusnya tidak ada atau tidak seharusnya terjadi dalam negara yang menganut demokrasi atau negara yang menganut nilai-nilai konstitusionalisme. Oke. Terkait dengan pandemi, Mas, berarti kalau kita tangkap tadi, pandemi pun tidak dapat menjadi alasan untuk membatasi demokrasi konstitusional. Kira-kira seperti itu, Mas ya? Iya, jadi memang ini diskusi menarik ya kalau kita ikuti terutama di kajian perbandingan hukum tata negara dan juga di kajian hukum internasional, termasuk juga misalnya hubungan internasional juga, itu menarik diikuti karena kita melihat pengalaman negara-negara lain itu bisa menunjukkan kecenderungan yang berbeda gitu. Misalnya ada seorang esais dari India, namanya Pankaj Mishra. Itu dia berpendapat bahwa negara seperti Amerika dan Inggris itu mengalami apa yang dinamakan seperti negara yang tidak punya tujuan dengan adanya pandemi ini. Ya, kita tahu misalnya di Amerika itu sudah sampai 1,6 juta misalnya contohnya. Sedangkan di Inggris itu sudah ratusan ribu juga gitu. Saya lupa gitu. Nah, misalnya kita lihat dari satu pandangan tersebut, negara yang
disebut sebagai adidaya, ya, negara yang juga menganut demokrasi itu mengalami kesulitan untuk menangani pandemi ini. Sebaliknya, negara yang otoriter seperti China, negara yang menyatakan dirinya sebagai komunis seperti Vietnam, itu malah terlihat mampu mengatasi pandemi ini. Nah, ini kemudian orang dapat beropini ya, berargumen, wah berarti lebih baik jadi negara yang kuat dong. Negara yang otoriter, yang komunis gitu kan, yang Iya. kemudian hanya ada satu partai yang kemudian dapat apa namanya, yang Terakhir, dapat, iya, terakhir. tapi yang ingin saya sampaikan adalah uh, terlepas dari adanya pandemi ini ya, demokrasi dan juga konstitusionalisme itu adalah ada hal-hal yang atau prinsip-prinsip yang menurut saya lebih baik gitu daripada negara otoriter atau negara komunis gitu. Kenapa? Karena saya ambil contoh ini mungkin lebih prinsipil ya. Kalau misalnya Anda pernah baca tulisannya Amartya Sen, itu seorang filsuf dan juga ekonomis dari Amerika ya, dari India. Dia menulis paper yang judulnya Democracy as Universal Value. Demokrasi sebagai nilai universal. Kenapa demokrasi itu penting? Yang pertama, demokrasi itu memberikan kebebasan kepada warga untuk misalnya berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menjadi apa, untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Itu adalah hal yang penting dalam demokrasi. Yang itu yang hal yang utama yang pertama. Yang kedua, kenapa demokrasi itu penting? Karena demokrasi itu mempunyai nilai instrumental. Demokrasi itu membuat orang-orang yang misalnya tidak bisa didengar jadi bisa didengar. Contoh, misalnya orang yang mengalami kelaparan, ya, orang yang mengalami kesusahan ekonomi, atau orang yang mengalami famine, ya, apa namanya, seperti kemiskinan yang kelaparan yang sudah parah gitu. Itu kemudian dengan adanya demokrasi, misalnya ada kebebasan pers di situ, salah satu prinsip demokrasi, itu kemudian suaranya dapat didengar. Oh, di sana ternyata ada kelaparan misalnya. Nah, itu adalah nilai instrumental dari demokrasi. Yang ketiga, demokrasi itu juga memungkinkan, memfasilitasi setiap warga negara yang setara dalam negara demokrasi itu belajar satu sama lain. Ya, itu adalah pandangannya Amartya Sen yang saya kira juga valid juga gitu. Jadi kenapa negara demokrasi konstitusional itu lebih baik daripada negara otoriter atau bahkan negara komunis, meskipun sekarang terkesannya lebih baik dalam menangani pandemi ya, karena ada hal-hal yang lebih prinsip, hal-hal prinsipil yang lebih baik gitu. Oke, nah memang seperti tadi untuk pandemi ini memang kesusahan ya negara-negara, tapi bagaimanapun juga prinsip-prinsip konstitusionalisme itu menurut saya tetap harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi tidak boleh misalnya pemerintah atau negara berlaku sewenang-wenang gitu ya, berlaku diskriminatif terhadap warganya gitu. Kemudian apa namanya? Ya itu tadi, kemudian memberangus kebebasan pers misalnya, karena itu adalah situasi-situasi yang sehat dalam negara demokrasi seperti itu. Bayangkan misalnya tidak ada kebebasan pers, kemudian ada apa namanya, ada kemiskinan atau famine tadi ya, ada kelaparan di suatu daerah. Kelaparan itu tidak dapat diidentifikasi gitu. Itu yang menjadi salah satu argumennya Amartya Sen tadi gitu. Dengan adanya demokrasi, ada kebebasan pers, kelaparan di suatu daerah itu kemudian dapat diidentifikasi oleh negara, negara kemudian dapat memberikan akomodasi atau bantuan yang layak gitu. Jadi itu adalah menurut saya kenapa meskipun pandemi ya, meskipun misalnya tadi disebut negara otoriter terlihat lebih siap, tapi menurut saya negara prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme itu menurut saya prinsip yang lebih penting untuk juga penting untuk dijadikan bahan pertimbangan, karena itu juga prinsip yang kita adopsi juga dalam undang-undang dasar kita. Berarti ada satu hal penting nih Mas ya, untuk yang sering kemarin nih dalam di sosmed, di mana berita-beritanya itu kan selalu China, Vietnam, Kuba, negara-negara otoriter, bahkan Korea Utara baru kemarin itu hanya kasusnya tidak sampai ratusan. Itu ternyata mungkin itu hanya di saat pandemi seperti ini saja Mas ya. Tapi ketika nanti untuk sustainnya, keberlanjutannya, ya demokrasi konstitusional dengan prinsip-prinsipnya akan lebih kompatibel dengan kemanusiaan. Iya, jadi tidak hanya itu gitu. Jadi seperti yang untuk menanggapi yang barusan kamu sebutkan, kalau kita lihat juga
dokumenter-dokumenter ya tentang penanganan pandemi di China misalnya, itu Anda bisa bayangkan eh, aparat negara turun ke rumah-rumah warga, dan rumah-rumah warga itu pintunya langsung dibredel gitu. Jadi bukan dibredel, apa ya? Kayak secara paksa ditutup gitu loh, kayak bahkan menggunakan, saya nggak tahu pakai bor atau apa gitu. Jadi orang tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Anda bisa bayangkan agar orang tersebut tidak boleh keluar. Kemudian kalau ada yang terkena COVID ya, langsung orang itu dijemput paksa, bahkan kadang sampai tanpa perlakuan yang manusiawi gitu, langsung dijemput paksa, digotong, orangnya sampai teriak-teriak gitu. Dan itu memang ya negara yang tidak apa ya, tidak menganut prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme gitu. Tidak ada nilai-nilai HAM di situ, tidak ada penghormatan terhadap apa ya, ya terhadap seseorang tersebut gitu. Jadi dia hanya dianggap sebagai sebagai apa ya, ya bukan sebagai manusia gitu, tapi sebagai ya ini pokoknya harus di apa, digotong, di apa gitu. Nah itu memang kelihatannya efektif gitu ya, tapi sekali lagi saya tadi sependapat yang tadi sempat kamu nyatakan bahwa dalam jangka panjang itu tidak akan sustainable, maksudnya tidak akan dapat dipertahankan secara berkelanjutan gitu. Kenapa? Karena sekali lagi itu tidak tidak ada nilai-nilai yang apa ya, yang lebih baik di situ, dalam arti tidak ada kemanusiaan di situ ya. Sebagai contoh, misalnya di China juga ya, saya mengikuti berita-berita juga, dan saya tidak, kalau saya mengikuti berita-berita itu saya juga tidak apa, karena mungkin saya sekolah di Australia, kemudian saya pandangan dari Australia saya ikuti membabi buta, tentu saja tidak gitu. Saya juga harus kritis menanggapi atau melihat gimana sih sekarang situasi yang terjadi di negara lain. Tapi kalau kita lihat memang di Xinjiang misalnya itu uh, ada gitu. Jadi ada pemberangusan demokrasi di situ. Sebagian pihak menyatakan bahwa terjadi semacam konsentrasi camp di situ. Ada misalnya jadi Muslim apa, Uighur Muslim di situ, dia dipaksa di situ, kemudian dia apa namanya, di apa namanya, pokoknya di dalam camp tersebut dia kemudian harus mengikuti suatu program secara paksa gitu, dipisahkan dari orang tuanya dan sebagainya. Nah, dalam negara demokrasi, apalagi negara yang menganut konstitusionalisme, menghormati hak asasi manusia, hal tersebut itu tidak akan terjadi gitu. Negara punya kewajiban ya untuk memastikan itu tidak terjadi gitu. Itu yang kemudian dasar hukumnya dari mana? Dari undang-undang dasarnya ada gitu. Dari kewajiban hukum internasionalnya ada gitu. Jadi itu sebenarnya sudah menjadi pondasi koridor hukum yang negara itu tidak bisa melampaui gitu. Dan saya kira itu benar gitu. Jadi dalam jangka panjang mungkin itu tidak akan sustainable gitu. Tidak akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada warga negaranya gitu. Bagaimana Anda kemudian dipaksa oleh negara untuk misalnya mengubah keyakinan Anda misalnya, atau agama Anda, atau Anda kemudian dibatasi dalam hal tertentu gitu. Oke. Balik lagi Mas ke Indonesia, terkait situasi ke depannya nanti kita nih, setelah mungkin di masa new normal ini ke depan, ataupun pasca berakhirnya pandemi ini, yes. Semoga cepat segera berakhir pandemi ini, bagaimana untuk kita kembali mengobati gejala-gejala abusive konstitusionalisme ini? Kira-kira seperti itu. Jadi ini juga saya dasarkan pendapat saya ini dari beberapa bacaan ya, pandangan-pandangan ahli di media massa gitu. Tidak hanya di Indonesia tapi di negara media di luar negeri juga. Ini sebenarnya berita yang saya tidak tahu kalau mungkin teman-teman sudah tahu atau tidak, tapi dari beberapa penelitian itu pandemi ini itu bukan sesuatu yang akan cepat berakhir gitu ya. Saya bukan, disclaimer, saya bukan ahli epidemiologi, saya bukan ahli virus dan sebagainya, tapi saya dari beberapa pandangan ahli yang saya baca, itu tidak akan berakhir dengan cepat gitu. Karena kita belum ada vaksin ya. Bahkan salah satu penelitian terbaru dari Inggris itu dinyatakan bahwa seseorang yang sudah terinfeksi COVID itu dalam jangka waktu 3 bulan, 2-3 bulan itu antibodinya hilang. Artinya apa? Artinya orang tersebut dapat terkena lagi gitu. Dan kita tahu efek
yang merusak daripada virus ini gitu. Jadi bisa kena paru-paru, bisa jantung, bisa mengeskalasi penyakit-penyakit lainnya gitu. Jadi saya kira mungkin bahkan dengan vaksin pun, kalau kalau dari pandangan ahli yang saya baca juga, dengan vaksin pun itu tidak serta-merta akan membuat kita langsung jadi aman kembali lagi ke normal gitu. Tapi akan ada apa ya? Saya tidak tahu bagaimana nantinya, itu tentu saja di ahli-ahli di bidang itu. Tapi saya kira saya bukan ingin kita jadi pesimis, tapi saya kira ini adalah situasi yang memang tidak tidak apa ya, tidak menggembirakan gitu. Mungkin akan panjang, saya tidak tahu sampai kapan. Nah, untuk dalam rangka bagaimana untuk mengurangi ekses-ekses negatif tadi dari fenomena abusive constitutionalism di Indonesia, pada pokoknya saya kira ya cara-cara yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat sipil ya cara-cara yang diberikan oleh undang-undang gitu. Jadi misalnya untuk menyatakan pendapat, ya tentu kita boleh menyatakan pendapat. Dalam demokrasi berbeda pendapat itu hal yang wajar gitu. Kemudian kita dapat melakukan kritik terhadap pemerintah gitu, bisa beropini dalam media massa atau bisa menulis karya ilmiah gitu untuk memberikan proposal misalnya atau tawaran kebijakan atau tawaran perubahan atau revisi amandemen hukum misalnya. Atau juga bisa apa ya itu tadi memperbanyak misalnya diskusi-diskusi publik gitu agar tadi seperti yang saya sebut ya, saya mengikuti pandangannya Amartya Sen bahwa demokrasi itu memungkinkan negara itu terjadi proses belajar satu sama lain, baik dari warga negara maupun dengan pemerintahnya gitu. Jadi akan ada proses belajar satu sama lain dengan adanya misalnya pendapat-pendapat yang dikeluarkan dalam ruang-ruang demokrasi gitu. Jadi saya kira kita ikut undang-undang saja gitu. Kita sesuai, kalau Anda punya aspirasi ya Anda bisa sampaikan ya dalam apa namanya, dalam media massa atau dalam karya tulis ilmiah atau bahkan dalam surat ya atau bahkan dalam sosial media. Itu semuanya adalah hal-hal yang yang merupakan memang dalam demokrasi itu hal-hal yang diberikan akses gitu, dan termasuk juga diakui dan terdapat dalam hukum kita, dalam konstitusi pasal 28F itu diatur ya, kita punya hak untuk menyampaikan informasi dan sebagainya, termasuk juga undang-undang. Bahkan sebenarnya negara atau pemerintah itu punya kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada kita sebagai warga negara. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau bahkan yang informasinya itu menyangkut hajat hidup orang banyak dalam kasus pandemi ini, itu pemerintah wajib serta-merta memberikan apa namanya yaitu informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Kenapa? Ya karena masyarakat kita agar tahu gitu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kemudian selain itu juga meningkatkan apa ya, manajemen resiko atau meningkatkan rasa was-was dalam masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kita kemudian jadi lebih was-was, oh saya kemudian akan pakai masker gitu. Tapi tentu juga perlu ada strateginya gitu ya, agar tidak kesannya menakut-nakuti. Saya kira seperti itu. Tapi sekali lagi, sebagai negara demokratis ya, saya kira masih negara demokratis yang menganut konstitusionalisme atau negara konstitusional demokrasi. Ya kita prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme itu saya kira perlu terus maksudnya perlu terus dilaksanakan gitu, termasuk kebebasan pers, kebebasan berpendapat ya, termasuk kritik-kritik dari organisasi masyarakat sipil, karena ya itu tadi, agar itu adalah situasi-situasi kondisi-kondisi yang sehat dalam negara demokrasi gitu. Jadi kita sudah dapat pahami bahwa gejala ini itu masih bisa diobati, kita masih punya peran yang lebih di sini, akademisi, mahasiswa itu masih bisa dapat berperan dalam menghadapi gejala abusive constitutionalism ini. Oke. Mungkin satu tambahan dikit, sorry Joshua, satu tambahan dikit ya. Kalau Anda baca tulisannya Marcus Michener, itu akademisi dari Australia, itu berpendapat bahwa dalam konteks pemimpin kita sekarang, Presiden Jokowi itu adalah orang yang dianggap sebagai populis.
teknokratik populis. Tapi di sini teknokratik populis itu meskipun dia populis, tapi dia tidak apa ya, dia itu masih seorang teknokrat gitu loh. Dia masih ada apa? Dan dia bukan seorang populis yang punya keinginan atau desire untuk kemudian menguasai atau kemudian melakukan kesewenang-wenangan seperti itu gitu. Kalau saya tangkap dari tulisannya Markus Smith sebenarnya. Jadi saya kira kita tidak, saya kira Presiden Jokowi juga bukan tipe orang seperti Presiden Trump gitu ya, atau Presiden Bolsonaro yang kemudian populis dan juga sangat apa ya, sangat anti kritik, dan bahkan terakhir saya dengar TikTok aja mau di apa namanya, mau di-ban gitu kan. Jadi kita tidak separah itu gitu, saya kira gitu. Tapi sekali lagi ya memang pemerintah harus mendengarkan gitu. Dalam demokrasi memang pemerintahan itu pemerintahan itu dilakukan oleh rakyat, dipimpin oleh rakyat ya, dijalankan untuk rakyat gitu. Jadi memang seperti itu gitu. Balik kepada konsep awal berarti ya, ide demokrasi itu harus kembali mendengar dan merefleksikan lagi. Terkait dengan istilah tadi Mas, ini kan kita ingat juga nih, ini adalah banyak orang awam nih seperti saya nih, istilah populisme itu seperti gambaran itu kira-kira seperti apa Mas? Oke, ini sebenarnya fenomena yang terjadi belakangan ini sih memang. Jadi populisme itu banyak akademisi mendefinisikannya sebagai berbeda, tapi mungkin satu benang merah yang dapat saya tangkap, dapat saya tarik adalah populisme itu adalah fenomena di mana seorang atau beberapa politisi itu berusaha untuk mencapai atau menggait banyak suara dengan cara-cara atau dengan cara-cara populis gitu, cara-cara untuk menyenangkan orang banyak gitu. Jadi contohnya ya seperti tadi, kalau di Hungaria misalnya, di Hungaria itu kan kebanyakan orangnya kulit putih ya. Mereka benar-benar anti imigran ya, bahkan mereka anti Muslim gitu. Nah, kemudian apa namanya, kampanye-kampanye seperti inilah yang digulingkan gitu. Jadi kita tidak akan menerima imigran, kita tidak akan menerima Muslim sama sekali ya. Kita tidak akan, pokoknya kita nggak mau mendapatkan apa namanya, pengaruh-pengaruh dari dunia luar misalnya. Nah ini adalah kemudian yang digunakan untuk menggait orang banyak dengan menggunakan tadi, jadi kayak apa, pendekatan-pendekatan populis tadi gitu. Nah itu yang dianggap dengan populisme. Nah itu yang juga beberapa pihak menganggap itu juga salah satu hal yang merupakan gejala atau permasalahan yang dihadapi oleh demokrasi saat ini. Misalnya ada namanya Yashamung dari Amerika, dia nulis bahwa populisme itu gejala dalam demokrasi juga gitu. Jadi itu ada banyak fenomena-fenomena yang dibahas gitu. Tapi kalau dari pengetahuan awam saya ini, mungkin populisme ini udah dari lama ya sebenarnya, kayak dari zaman-zaman era-era Nazi mungkin udah ada, cuma kembali kemarin kita sering mendengar lagi istilah-istilah itu setelah Trump terpilih gitu. Nah berarti tadi sangat menarik yang dikatakan teknokrat populisme gitu. Bahwa ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya, karena saya juga beberapa kali sempat membaca ya, kalau misalnya Nazi Hitler itu naiknya kan juga karena dia asal muasalnya dia itu menggunakan narasi populis juga gitu. Asal muasalnya dia menggunakan kampanye bahwa kita ini pro pekerja, kita ini pro kelompok menengah ke bawah gitu, ya kan. Nah kemudian setelah dia menggunakan narasi-narasi yang kemudian dianggap menguntungkan atau paling tidak menyenangkan orang mayoritas, orang banyak di situ, dia kemudian menyalahgunakan itu ya, atau bahkan menggunakan itu agar dapat menjadi menjadi penguasa di Jerman pada waktu itu. Jadi pendekatan-pendekatan populisme ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bermacam-macam ya. Tapi kalau dalam konteks tadi, saya kira pandangan Markus Mitzner tidak menganggap bahwa Jokowi itu akan berusaha untuk menyalahgunakan kekuasaan, bahkan itu saya kira tidak seperti itu gitu. Tapi dia memang seorang populis dalam arti teknokratik gitu. Jadi kalau jadi bagi teman-teman juga kalau tertarik ya dari tadi yang saya sampaikan itu, silakan juga ya nanti dibaca-baca artikel ilmiahnya agar lebih mendalami ya, atau mungkin agar lebih mengetahui juga gimana gitu pandangan-pandangannya. Memang banyak sih Indonesianis di luar negeri itu yang
apa namanya, yang menaruh minat terhadap Indonesia baik dari segi hukum, politik dan sebagainya gitu. Dan saya kira itu menarik juga gitu untuk kita pelajari agar oh ternyata ada ya orang yang bahkan menaruh minat terhadap Indonesia sampai mempelajari sejauh ini gitu. Dan kita juga boleh berbeda pendapat dengan mereka gitu. Kita bisa menulis misalnya, oh pandangannya Markus Mister ini keliru gitu. Itu hal-hal yang sah-sah saja dalam dunia akademik sepanjang didukung oleh argumentasi-argumentasi ilmiah. Berarti tadi ada banyak loh kawan-kawan yang di-share tadi tulisan-tulisan dari David Lindsay, ada Yashamong ya Mas ya. Ya Yashamong. Ada juga tulisan dari kawan kita Mas Stefanus Hendrianto, terus ada juga beberapa tulisan dari Smitzer. Nah itu bisa teman-teman baca, terutama yang David Lindsay terkait absolute abusive David Landau. David Landau itu sangat menarik sekali untuk mempelajari bagaimana gejala-gejala abusive constitutionalism itu. Walaupun memang kita belum ke arah, belum ingin menciptakan otoritarianisme, tapi gejala-gejala ini sangat penting untuk dipelajari. Iya, bahkan ada sebentar satu lagi, sorry. Ada salah satu, saya lupa, political scientist, namanya juga lupa, tapi saya pernah baca paper. Sebenarnya Indonesia itu sudah mulai ke situ gitu. Karena ada proposal perubahan amandemen Undang-Undang Dasar yang ingin menambah kewenangan atau masa jabatan presiden, itu adalah salah satu bentuk juga di situ gitu. Jadi itu juga saya lupa sih saya pernah nulis, tapi itu ada gitu di literatur gitu. Jadi bisa aja kalau itu terjadi gitu, kita akan mengalami abusive constitutionalism gitu. Berarti udah, kalau misalkan apa yang dikatakan artikel itu ya benar, berarti sudah ke arah otoritarianism betul ini maksudnya? Tergantung kalau kemudian itu diadopsi ya, karena dimanapun kalau kita baca artikelnya David Landau, Abusive Constitutionalism, itu adalah salah satu metode bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip konstitusionalisme dan demokrasi itu mengalami kemunduran karena kemudian adanya amandemen melalui jalan amandemen konstitusi. Kemudian pemerintah atau presiden secara konkretnya itu masa jabatannya diperpanjang gitu. Nah, atau kemudian lawan politiknya itu diberangus misalnya. Jadi akses-akses atau hukum-hukumnya yang dibuat merugikan lawan-lawan politiknya misalnya. Atau bahkan ada gejala-gejala tadi itu adalah gejala-gejala kemunduran dari konstitusionalisme atau abusive constitutionalism tadi gitu. Dan saya kira ini juga menarik karena kita juga, kalau saya terutama ya sebagai akademisi di bidang hukum tata negara, ini sesuatu yang memang saya pelajari gitu, harus pelajari juga gimana sih gitu, agar kita dapat mempunyai pandangan yang objektif gitu. Jadi tidak karena saya mencoblos Jokowi misalnya, kemudian saya akan membabi buta membela apa yang Presiden Jokowi kebijakan-kebijakannya gitu, tidak gitu. Apalagi sebagai akademisi kita harus objektif kan, termasuk juga Anda gitu, mahasiswa juga harus objektif. Jadi Anda harus punya, misalnya Anda punya pandangan akademis, ya harus didukung dengan argumen-argumen yang ilmiah gitu. Itu berarti yang harus diingat kembali nih, peran kita sebagai akademisi. Itu yang selalu ditekankan tadi oleh Mas Baim adalah kita adalah bahan bakar demokrasi, kira-kira Mas ya. Kita yang memantik lah. Diskusi, tulisan, jurnal dan lain-lain itu sangat berpengaruh bagi ya. Kalau bahkan saya kira kalau tahun 98 itu tidak ada demonstrasi mahasiswa, saya kira mungkin kita masih berada dalam negara otoritarianisme gitu. Jadi kita tidak bisa menyampaikan pandangan kita secara bebas gitu. Kita mungkin akan ditangkap atau dipanggil ke Kodim gitu kan. Jadi ya harus diakui pada tahun 98 itu aktivis-aktivis demokrasi itu memang itu menghasilkan sesuatu yang membuahkan hasil bagi generasi mendatang gitu. Nah, kita juga harus setidaknya kita mempertahankan agar itu tidak kembali ke era otoritarianisme gitu. Karena sekali lagi kalau Anda baca ya sejarah-sejarah literatur di abad-abad
zaman-zaman lampau itu otoriter itu kejam sekali gitu. Jadi kayak monarki tadi ya, orang di penjara nggak tahu kesalahannya apa gitu kan. Nah, apakah itu adil gitu? Apakah itu fair gitu kan? Nah, kita tidak ingin hal seperti itu terjadi gitu. Sejarah berarti telah mengajarkan kita bagaimana apa yang dapat bisa dilakukan oleh otoritarianisme dan apa yang harus kita lakukan gitu. Itu pelajaran. Mungkin sejarah tidak dapat berulang, tapi polanya berulang Mas ya. Boleh jadi. Karena mungkin polanya bisa berulang. Oke Mas, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan dijawab dulu. Oh iya, sebelumnya teman-teman yang di YouTube, maaf tadi ada gangguan sehingga streamingnya akan dikirimkan ulang. Streaming tadi sempat terhenti karena ada permasalahan teknis, sehingga streaming ini akan dikirimkan ulang, recordingnya akan kita upload ulang di YouTube channel kita di Legal Talk Indonesia. Oke, pertanyaan pertama dulu Mas ya. Pertanyaan pertama dari kawan Sobat Legal Talk. Selamat sore Mas Baim, ingin bertanya spesifik ke pandemi, apakah konsep demokrasi konstitusional terganggu atau justru jadi legitimasi untuk penegakan hukum yang keras? Misal yang melanggar protokol kesehatan dipidana denda, demi menekan penyebaran wabah yang lebih luas. Kira-kira itu Mas, pertanyaan pertama. Oke, jadi saya kira ini bisa dibedah dua ya pertanyaannya. Yang pertama, apakah jadi saya berdasarkan tadi ya artikelnya David Landau, Abusive Constitutionalism judulnya, itu kemunduran demokrasi atau kemunduran konstitusional demokrasi atau prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme itu dapat terjadi dengan mekanisme konstitusional. Contohnya tadi amandemen konstitusi yang memperpanjang jabatan presiden. Contohnya di Rusia ya, Presiden Putin itu dia sudah memperpanjang sampai tahun 2020 berapa gitu. 2007 atau berapa? 2036. Nah, itu adalah bentuk salah satu kemunduran demokrasi di situ. Sudah terang benderang. Tapi yang untuk pengenaan pidana denda misalnya kepada yang melanggar protokol kesehatan, saya bukan backgroundnya, tidak ada background hukum pidana, tapi kalau melihat ya beberapa di negara lain misalnya, itu saya kira beberapa ada yang datang dengan proposal tersebut gitu. Jadi ada yang kemudian ingin ada pemidanaan terhadap orang yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan ada yang menyampaikan pandangan bahwa orang yang secara sengaja ingin menyebarkan virusnya ke orang lain itu suatu pidana gitu. Nah, tapi sekali lagi itu adalah gambaran di negara lain ya, tapi saya kira itu bukan merupakan kemunduran demokrasi gitu, karena sekali lagi kalau kita melihat aturan hukum yang dibuat itu harus ada begini, saya mungkin ambil perbandingan proporsionalitas, asas proporsionalitas ya. Contoh di negara lain, atau kita menggunakan experience dari European Court of Human Rights, ada namanya asas proporsionalitas. Jadi hak asasi manusia itu dapat dibatasi kalau ada tujuan atau kepentingan mendesak yang harus diambil gitu misalnya. Dan kepentingan ini itu harus benar-benar absah gitu, harus sah gitu, tidak dibuat-buat. Kemudian bahkan untuk dalam membuatnya itu juga harus dipertimbangkan apakah parameter-parameter yang digunakan itu sudah appropriate atau layak gitu. Pertimbangannya apakah layak, kriteria-kriterianya apakah layak. Nah, itu juga dari pertimbangan. Nah, saya kira itu bisa jadi salah satu tolak ukur ya dalam kebijakan di Indonesia gitu. Apakah kalau mau mengenakan pemidanaan atau denda misalnya paling tidak kepada orang yang tidak menggunakan mengikuti protokol kesehatan. Tapi kita juga harus paham di masyarakat kita itu banyak juga yang tidak mengikuti protokol kesehatan bukan karena dia tidak mau, tapi misalnya dia tidak mampu misalnya, ya kan? Jadi boleh jadi dia tidak punya kekuatan finansial untuk work from home atau untuk beli masker misalnya. Nah, ini tugasnya dari negara gitu. Negara jadi harus menjamin ini agar dapat orang itu tidak membahayakan keselamatan dirinya gitu. Tapi saya kira itu tidak, kalau saya secara pribadi berpendapat itu tidak secara dari sudut pandang hukum konstitusi ya, itu tidak melanggar atau menggerus nilai-nilai demokrasi.
Oke, Mas. Jadi itu kira-kira jawaban dari Mas Baim ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini di chat langsung saya dari WA ya, karena tadi sempat mati YouTube-nya. Pertanyaannya adalah, terima kasih Mas Baim atas penyampaiannya. Saya tertarik dengan perkembangan demokrasi konstitusionalisme yang Mas Baim sampaikan. Saya ingin bertanya, apakah demokrasi konstitusionalisme dijalankan secara mutlak? Apakah demokrasi konstitusional tidak bisa dibatasi atau dikecualikan dalam beberapa hal? Seperti terdapat suatu adagium, tidak ada peraturan tanpa pengecualian. Ini kayaknya anak pidana nih yang nanya nih. Pertanyaannya soalnya. Saya kurang tahu ya yang ada game itu, mohon maaf saya kurang familiar. Tapi maksud saya begini, demokrasi konstitusional itu adalah apa ya? Ya itu adalah suatu tatanan gitu, suatu sistem gitu. Jadi itu adalah suatu desain konstitusional gitu yang kemudian diadopsi oleh negara. Nah itu saya kira di Indonesia sudah gitu. Karena kita menganut demokrasi kan, kita menjalani pemilu. Kemudian kita juga mempunyai kita juga secara hukum ya paling tidak kita itu diakui mempunyai status yang sama gitu. Kita harus setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Itu sudah ada di konstitusi gitu. Kita juga sudah punya konstitusi yang mengatur batasan-batasan kekuasaan negara, termasuk hak-hak warga negara, hak-hak asasi manusia. Nah, ini saya kira sudah menjadi, jadi yang saya maksud demokrasi konstitusional itu adalah suatu apa ya? Itu adalah suatu sistem, itu suatu desain konstitusional dari suatu negara gitu. Bisa saja negara itu menjadi desainnya monarki konstitusional, kayak di Inggris gitu. Tapi monarki konstitusional di sini rajanya itu sudah tidak punya kekuasaan politik lagi gitu. Hanya simbol aja karena secara historis dia turun-temurun seperti itu. Yang memerintah tetap saja Perdana Menteri gitu. Jadi yang saya sampaikan di sini ini bukan suatu hal yang baru atau apa gitu. Kalau Anda lihat di literatur, misalnya tadi saya sempat sebut Stefanus Hendrianto itu disebut di situ gitu. Misalnya itu yang kemudian kalau pandangannya dia, apakah ini yang akan menjadi tes daripada Presiden Jokowi? Apakah kita akan terus berada dalam dalam sistem demokrasi konstitusional yang sehat, ataukah kita akan mengalami nasib dengan para diktator sebelumnya gitu. Itu yang ada di artikel yang ditulis oleh Stefanus Hendrianto gitu. Silakan Anda cek di situ. Jadi ini bukan konsep baru yang kemudian gitu, tidak gitu. Di literatur sudah banyak diatur pandangan-pandangan ini sudah banyak dijabarkan oleh para ahli gitu. Saya misalnya tadi sebut ada namanya Dieter Grimm ya, ahli konstitusi dari Jerman yang dia pernah jadi hakim di Mahkamah Konstitusi Jerman. Atau misalnya Albert Chen, itu dia menulis soal konstitusionalisme di Asia. Jadi dia menulis prinsip-prinsipnya itu apa aja, itu di situ dia sebutkan di situ gitu. Jadi Anda bisa lihat memang yang saya, kalau Anda lihat ya, ini memang banyak penjelasan yang saya uraikan tadi itu berdasarkan pada perbandingan ya. Karena memang saya di S2 juga belajar tadi hukum perbandingan konstitusi dan juga bagaimana ini bisa berpengaruh dalam suatu negara dan sebagainya gitu. Jadi saya kira itu bukan dalam artian untuk dibatasi atau apa, itu suatu desain konstitusional gitu yang sudah kita pilih gitu. Dalam Undang-Undang Dasar saya kira sudah jelas. Itu ya, jadi ini gagasan, desain, lain seperti itu kira-kira. Halo, tidak kedengaran? Ya, mungkin ini karena bentuknya desain ataupun gagasan ya. Ada jalur lain yang cuma ini pertanyaannya hanya 2 saja. Kemudian bisa kita meminta statement terkait dengan pribadi. Closing statement dalam terkait topik ini. Ya. Apa ya? Ya saya kira ya kita memang sejak tahun 99 itu mengalami namanya reformasi ya, dan demokrasi kita itu kemudian berjalan setelah itu gitu.
Makanya para ahli banyak menyebut pasca Undang-Undang Dasar di amandemen itu kita mengalami apa yang dinamakan dengan transisi demokrasi. Dan kita juga mengalami konsolidasi demokrasi istilahnya. Jadi kita mulai beralih dari negara yang otoriter, ya, negara yang hanya dipimpin oleh segelintir orang, kemudian bisa berlaku sewenang-wenang, menjadi negara yang lebih demokratis, yang kemudian rakyat itu punya suara untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan di publik atau dalam hukum atau dalam kehidupan sosialnya gitu. Saya kira mungkin ya ini adalah sesuatu yang berharga gitu. Karena kalau saya baca-baca atau mungkin lihat dokumenter dari orang yang hidup di Korea Utara misalnya, itu orang di sana itu tidak mengetahui kalau dia itu berada di negara otoriter. Karena dia tidak punya akses informasi ke dunia luar. Dan setiap hari, setiap kali juga ada informasi yang datang itu dimonitor atau apa ya, disaring oleh pemerintahnya. Jadi warga negara di sana juga tidak tahu di luar itu ada apa, itu nggak tahu gitu. Nah, kita dengan adanya demokrasi, ya, dengan adanya internet, kita sekarang bisa belajar secara mandiri, kita bisa berdiskusi, kita bisa membaca lebih luas gitu. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu dimanfaatkan. Nah, itu kemudian Anda kemudian dapat dalam konteks demokrasi tadi, Anda dapat apa ya, menjalankan atau berpartisipasi dalam bentuk apapun yang Anda mau gitu. Anda jadi warga negara yang baik, mengikuti aturan hukum atau mengkritisi itu juga boleh. Itu terserah masing-masing warga negara. Karena pada dasarnya warga negara itu tadi pada dasarnya dalam negara demokrasi, warga negara itu mempunyai status yang setara gitu. Dan terserah mereka mau berpartisipasi dalam bentuk apapun gitu. Saya kira itu, dan saya kira sekali lagi demokrasi itu atau prinsip-prinsip dan juga prinsip-prinsip konstitusionalisme itu adalah sesuatu yang berharga yang mungkin di negara lain banyak orang yang tidak merasakannya dan tidak mendapatkan manfaat darinya gitu. Oke, itu kira-kira pembahasan dari bincang-bincang sore kita hari ini. Saya ingin mengucapkan dulu buat teman-teman Legal Talk yang bergabung di YouTube. Kita kira-kira hari ini sudah dapat gambaran yang sangat luas sekali dari sejarah, filosofi, pada implementasi, hingga ke pertanyaan utama kita, apakah demokrasi kita mengalami kemunduran di saat ini, di saat pandemi seperti ini. Nah, kemudian dari situ kita berpindah melihat negara lain, dari situ kita kembali lagi kepada permasalahan utama kita tersebut, dan jawaban utama dalam menghadapi permasalahan ini adalah kita semua berperan, Mas, ya. Kita semua memiliki peran, kita semua memiliki kontribusi yang dapat kita lakukan buat negara kita, buat desain demokrasi konstitusional kita. Sebelumnya, saya ingin dari Legal Talk ingin minta maaf atas kesalahan teknis yang ada di channel YouTube kita. Ini semua akan kita upload kembali full untuk menambah wawasan. Begitu juga nanti ada beberapa literatur yang ada dibahas di sini, kita bakal tulis di kolom deskripsi buat teman-teman yang ingin mencari tahu apa yang tadi saya dan Mas Baim omongin. Saya juga memasukkan hasil dari diskusi kita hari ini nanti di edisi selanjutnya, di edisi Agustus volume 8 ya. Volume 8 Legal Talk edisi Agustus akan ada kolom feature diskusi kita. Tulisannya Amartya Sen itu juga bagus loh, yang tadi saya sebut. Ya, nanti kalau ada beberapa literatur yang tadi saya terlewat, mungkin saya tanyain langsung ke Mas, tanyain judulnya, biar saya taruh di itu, agar teman-teman bisa baca semua. Kemudian, sebelumnya saya ingin bilang juga, diskusi selanjutnya, ada tema menarik yang masih rahasia. Kemungkinan bisa juga terkait dengan tema ini, masih tentang hukum tata negara, bisa juga dengan tema yang lain yang pastinya aktual, update, dan pasti juga digital. Itu salah satu slogan Legal Talk, digital, legal, dan aktual. Oke, Mas Baim, tampaknya waktu kita sudah habis. Saya, segenap tim redaksi Legal Talk, dan juga sobat-sobat Legal Talk, ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Mas Baim berikan kepada kami, kesempatan yang berharga untuk membagi ilmu terkait dengan hukum dapur kekuasaan
Hukum yang sangat, kalau sering Mas Uceng bilang hukum yang sangat seksi. Untuk menambah wawasan kita, mahasiswa dan akademisi hukum, semoga Mas Baim selalu sehat selalu dengan keluarga, selamat melanjutkan aktivitas Mas sebagai akademisi di UGM, dan terus berkarya. Baik Terima teman-teman. kasih semuanya. Ya, Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Mas. Baik teman-teman, Ya. saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan bergabung dengan kami di edisi diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Mas.